Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fala Pelongar dimanapun Anda berada di dunia nyata maupun di dunia maya. Semoga kabar baik menyertai kalian semua. Kembali bersama M76 Cinema yang terus berharap bisa memberikan tontonan yang bisa menghilangkan rasa jenuh para pelongar semua. Video kali ini saya akan merekap sebuah film yang berjudul The Last Samurai, dirilis tahun 2003. Film ini disutradarai oleh Edward Zwick, dibintangi oleh Tom Cruise sebagai Kapten Nathan Algren, Ken Watanabe sebagai Katsumoto, Koyuki sebagai Taka, Hiroyuki Sanada sebagai Ujio. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe karena banyak pelongar yang belum melakukan subscribe, like dan komen jangan lupa, supaya saya bisa lebih baik dalam mereka film-film yang lain. Dan selanjutnya jangan lupa siapkan batagor, lempeng kencakeng, dan sok nyeng celek. Diawali di Winchester, Amerika Serikat, seorang mantan perwira Cavalry yaitu Kapten Nathan Algren mempromosikan senjata terbaru di hadapan banyak orang, di mana Kapten Nathan adalah seorang pemabuk dikarenakan trauma dengan berbagai peperangan yang pernah dia alami. Setelah selesai, dia dijumpai oleh teman seperjuangannya dan mengajaknya untuk bekerja sebagai pelatih tentara Jepang. Di suatu tempat, Kapten Algren dipertemukan dengan Tuan Omura dari Jepang yang memintanya menjadi pelatih pasukan tempur tentara Jepang, dan jika berhasil, Kaisar akan memberikan hak eksklusif penjualan senjata ke Jepang. Ditanyakan siapa yang akan menjadi lawan tentara Jepang, dan ternyata dia adalah seorang samurai yang bernama Katsumoto yang dulunya adalah sebagai guru dari Kaisar, dan kesepakatan pun terjadi. Maka berangkatlah mereka ke Jepang. Of the 7th Cavalry, I present to you Nathan Alfred. Mr. McCabe, you are too kind. Between me and if he'd have had his way, ladies and gentlemen, the 73. On behalf of those who died. You have a flair for the old melodrama. Little Bighorn says I, what's this weed for the both of us? God, I mean, Mr. Omura from Japan to train their army. The U.S. of right, supply arms. Mr. Omura here has some concept of what an agreement is. $400 a month. Another 500 when we get the job done. who will we be training your boy? His name is Katsumoto Moritsugu. Contacted you because you are Captain Algren's. I just need a minute. Kill Japos. I'll kill Japos. I'm not asking. I'll kill you for free. The emptiness of the sea. No past. I'm confronted by the hard truth of present circumstances to help suppress the rebellion of yet another tribe by the ironies of my life. Sesampainya di Jepang, mereka disambut oleh Simon Graham, seorang bangsa Inggris yang sudah lama tinggal di Jepang, dan dia sebagai penerjemah bahasa, di mana Simon menceritakan bahwa saat itu Jepang tergila-gila oleh budaya barat dan Jepang mendatangkan ahli terbaik yang dijadikan guru di Jepang, yaitu pengacara dari Prancis, insinyur dari Jerman, arsitek dari Belanda, dan ahli perang dari Amerika Serikat. Dan sejarah itu disebut dengan restorasi Meiji. Dan dimulailah pelatihan penggunaan senjata modern oleh mantan tentara Amerika. Ketika Simon berbicara dan menanyakan tentang cerita pembantaian suku Indian, terlihat Kapten Nathan begitu emosi dan menjambak rambut Simon sampai ngarenjah geruas. Dan Kapten Nathan pun teringat peristiwa pembantaian tersebut. Sesudah beberapa lama dilatih, pasukan Jepang masih belum mahir dalam membidik sasaran dengan senjata apinya,
dan Nathan pun mengarahkan prajurit bagaimana cara membidik sasaran yang benar. Tuan Omura pun datang untuk memerintahkan pasukannya untuk menghadapi para samurai. Namun Nathan menolak karena pasukannya belum siap untuk berperang. Bahkan dia menjadikan dirinya sebagai sasaran tembak. Namun Kolonel Bagley tetap memerintahkan Nathan untuk berangkat membawa pasukannya. I presume? Yes. Oh, jolly good. How'd you do? Simon Graham. Emperor's mad for all things Western. Expert he can get his hands on. Lawyers from France, engineers from Germany, architects from Ignition. No, years ago, they translate other people's lives. No emperor was even seen by a commoner. You have to realize what Meiji bids you welcome. He is grateful for the assistance you have in your American Indians. If you have fought true, they wear eagle feathers and paint their face. They're very brave. Thank you very much. Stand up straight or I will personally kick every file. Rifles at the ready. Most of them are peasants who have never even seen. Samurai. Katsumoto. Katsumoto. Karada no buki wa. Katsumoto wa samurai. He is samurai. It is so. They're paradoxical people. Tell information to their battle tactics. I have several more by. Oh, no. Cut his tongue out and boil him in oil. One who hates you with the utmost. Dull blade of a rusty knife around your scalp. Oh, quick jerk. On the turf of your hair. And you'll have some idea of how it feels to be scalped. People had nothing to do with the raids. Good night, son. Against his shoulder. Nathan! Katsumoto has attacked the railroad at the border of his province. They're not ready. Ordering the regiment to move against the rebel Katsumoto. You will track him down and engage. To fire at me! I beg your pardon? I will kill him! Regiment leaves at 6 a.m. Diceritakan di daerah pegunungan, pengepungan para samurai dilakukan oleh pasukan bersenjata Jepang. Kemudian terjadilah pertempuran antara para samurai dengan pasukan bersenjata api Jepang. Dengan memakai baju jirah, para samurai membantai pasukan yang belum terlatih tersebut. Dan Kapten Nathan terus bertahan dengan mempergunakan pedangnya. Kapten Nathan digulung oleh beberapa orang samurai, namun dia masih bisa bertahan. Dan Katsumoto melihat ada yang aneh dengan Kapten Nathan. Ketika Kapten Nathan mau ditubles oleh seorang samurai, Kapten Nathan lebih dulu menubles senjatanya kepada samurai tersebut, dan samurai tersebut mati tertusuk di lehernya. Dan para samurai yang lain akan menghabisi Nathan, namun dicegah oleh Katsumoto dan diperintahkan untuk dibawa ke desa mereka. Terlihat Katsumoto mengeksekusi seorang jenderal Jepang dengan memenggal kepalanya, dan itu adalah kebiasaan dalam budaya samurai. Dan dia dirabat oleh Taka, istri dari samurai yang dibunuh oleh Nathan. Dan Katsumoto mengambil buku harian Nathan dan belajar bahasa Inggris, dan Katsumoto membiarkan Nathan hidup. Kebiasaan Nathan adalah minum minuman beralkohol, dan dia suka dengan sake, yaitu minuman khas Jepang. Setelah sadar, Nathan berkeliling kampung dan diawasi oleh seorang samurai yang dipanggil Bob oleh Nathan. Di sana Nathan melihat keseharian para penduduk desa yang sangat sederhana namun disiplin, sopan, dan selalu bekerja sama. Satu saat Nathan diajak menemui Katsumoto di tempat berdoa dan mereka pun ngobrol. Di Jepang, dari kecil mereka sudah berlatih mempergunakan pedang dan Nathan tertarik dengan latihan tersebut. Namun Nathan dihajar oleh Ujio. Graham, I assure you. I hear his combatants. And who's gonna lead these men? They're on opposition of the supply trains. Sergeant Kent, did you hear my... Samurai Kam.
is your name? The mountains and the winter is coming. You can... Sake? Okay. Morning. Is your name with you? The warriors in your... どうぞ。小さい。刀を下ろせ。Katsumoto terus belajar dari Nathan tentang berbagai pertempuran yang dialami oleh Nathan, sehingga mereka pun lebih akrab. Sampai suatu hari Ujio melatih Nathan mempergunakan pedang, dan Nathan pun mulai memakai baju khas Jepang dan bergaya sebagai seorang samurai. Nathan terus berlatih dengan para samurai dan lebih dekat dengan keluarga Taka. Suatu hari Taka meminta kepada kakaknya untuk tidak lagi mengurus Nathan. Akan tetapi Katsumoto menolaknya, dan Taka menerima permintaan maaf dari Nathan karena sudah membunuh suaminya. Ujio terus melatih Nathan dalam mempergunakan pedang samurai sehingga Nathan mahir dalam mempergunakannya. Suatu malam ketika ada acara wayang orang, datanglah para ninja menyerang dan hampir membunuh semua warga desa. Namun para samurai bisa melawan dan membunuh semua ninja. Dari pertempuran itu Nathan semakin dekat dengan Katsumoto dan mereka berbagi pengalaman tentang diri mereka masing-masing. Only one who is ashamed of not fear death. But sometimes you wish for warrior. Life in every breath. Granted a safe passage to Tokyo. Took this. You are my enemy. Dan Kaisar mengundang Katsumoto datang ke Tokyo untuk rapat para petinggi kekaisaran Jepang. Dan Nathan mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih kepada Taka yang sudah merawatnya. Dan mereka pun berangkat menuju Tokyo. Sesampainya di Tokyo, Tuan Simon kaget melihat Nathan yang masih hidup dan masyarakat pun memberikan hormat kepada Katsumoto. Nathan melihat pasukan Jepang telah lebih mahir mempergunakan senjata api, bahkan kanon dan senapan mesin. Katsumoto menemui Kaisar dan Katsumoto menganggap Kaisar adalah dewa yang menjelma sebagai manusia, dan Katsumoto begitu menghormati Kaisar. Kemudian Tuan Omura menginterogasi Nathan tentang Katsumoto dan Omura menyuruh orangnya untuk memata-matai Nathan.
Di jalanan, tentara Jepang sedang menangkap putra Katsumoto dan memotong kucirnya. Dalam sidang dewan, datanglah Katsumoto dengan membawa pedang. Namun, para dewan menolak Katsumoto. Katsumoto meminta kaisar untuk menerimanya, namun kaisar tidak berbuat banyak di hadapan para dewan dan Katsumoto menjadi tawanan rumah. Kemudian Katsumoto diminta untuk melakukan harakiri atau sepuku oleh anak buah Omura. Terjadilah perkelahian antara Nathan dengan anak buah Omura dan Nathan bisa menghabisi mereka semua. Nathan menyelamatkan Katsumoto dari tahanan rumah, namun anak Katsumoto terbunuh dalam penyelamatan itu, dan mereka pun kembali ke desa mereka. Pasukan Jepang pun datang akan menyerang pasukan samurai. Kemudian Katsumoto dan Nathan mengatur strategi untuk melawan mereka. Kemudian Taka memakaikan baju jirah milik suaminya untuk dipakai Nathan melawan pasukan bersenjata api Jepang. Dan Nathan pun dibuatkan samurai oleh para pandai besi dengan bertuliskan, "Aku milik seorang kesatria, tempat semangat kuno dan baru bersatu." Dan mereka pun berangkat untuk berperang. Negosiasi pun dilakukan dan pasti gagal. Maka pertempuran pun dimulai dengan strategi masing-masing. Tuan Simon merekam pertempuran itu untuk dijadikan sejarah di akhir kemudian. Dengan persenjataan yang tidak seimbang, pasukan Katsumoto pun kalah, sehingga membuat pasukan Katsumoto banyak yang tewas. Dan pada akhirnya dengan keyakinan penuh, Katsumoto melakukan perlawanan dengan semangat pantang menyerah, sehingga dia pun tertembak oleh senapan mesin dan mengakhiri hidupnya dengan sepuku yang dibantu oleh Nathan. Dan semua pasukan Jepang pun memberikan hormat kepada Katsumoto. What does it say? I belong to the warrior in whom. The Imperial Army of Japan demands your surrender. As Mr. Omura knows. On the field. Perhaps you can use these for your book. 敵は我らにひざまずくつもりはないさ。They'll bring 2 more regiments up here soon.
there. Selanjutnya ketika diadakan rapat dengan Duta Besar Amerika Serikat tentang kontrak pembelian senjata, datanglah Kapten Nathan membawa pedang Katsumoto ke hadapan Kaisar dan menceritakan tentang kehidupan Katsumoto. Dan perjanjian pun batal sehingga Omura diperintahkan bunuh diri oleh Kaisar karena membangkang perintah Kaisar. Namun Omura tidak berani untuk melakukan hal tersebut. Dan akhirnya perang pun usai. Diceritakan Nathan kembali ke desa Katsumoto dan hidup damai bersama Taka dan anak-anaknya. Dan film pun parantos. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah kemenangan yang diambil dari hasil merendahkan orang lain menyebabkan kekosongan jiwa bagi para pelakunya. Ideologi atau keyakinan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kesederhanaan membuat hidup lebih bahagia. Latihan adalah inti dari keberhasilan. Kekalahan bukan berarti kegagalan, akan tetapi kemenangan yang tertunda. Keserakahan akan membuat orang menjadi tidak beradab. Dan akhirnya perdamaian adalah jalan terbaik dalam kehidupan. Demikianlah para pelongar semua, rekap film kali ini. Semoga bisa menghibur para pelongar semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Anggur Canggri Ciparai.